Halo anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan fit dan semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Kita mulai. Jadi untuk lanjutannya, untuk pertemuan yang sekarang, jadi kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita mengingat dan belajar lagi gimana caranya untuk menggambar sebuah garis lurus. Jadi Bu Vera kemarin memberikan latihan kepada kalian. Jadi saya berikan jawabannya untuk sekarang di sini. Jadi ini latihan yang kemarin. Jadi pertemuan kemarin kita ada dua garis. Garis yang pertama adalah 3x tambah 2y sama dengan min 6. Jadi kalau misalnya saya tutup y-nya atau saya cari tipot dengan sumbu x-nya, maka didapat x sama dengan min 2 seperti ini. Kemudian kalau kita cari dengan tipot dengan sumbu y-nya, ini dianggap tidak ada. Jadi 2y sama dengan min 6, jadi y-nya ketemunya min 3. Jadi kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, itu adalah garis 3x plus 2y sama dengan min 6. Yang sudah nyoba, silakan dicocokkan. Kalau misalnya salah, silakan pelajari dan perbaiki. Kalau yang sudah benar, 2 jempol bagi kalian. Untuk yang kedua, jadi kalau ada x plus y min 5 sama dengan 0, jadi x-nya, kalau kita cari tipot dengan sumbu x, maka kita anggap y tidak ada sehingga x-nya sama dengan maksud saya x min 5 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 5, begitu pula dengan y-nya sama dengan 5, jadi ada 5 di sumbu x dan 5 di sumbu y, kita tarik garis lurus seperti itu, maka itu jawabannya. Jadi kalau itu sudah selesai, Bu Vera mau ke materi yang berikutnya lagi. Jadi ini juga sudah kamu pelajari dulu di kelas 1 seharusnya. Jadi kita mau ke DHP. Kalau yang tadi kita belajar tentang persamaan garis lurus. Jadi kalau persamaan garis lurus maka dia hanya berupa sebuah garis lurus saja. Tapi kalau misalnya pertidaksamaan, yang saya maksud pertidaksamaan itu kalau tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, maka jawabannya bukan hanya garis lurus saja, tetapi berupa daerah himpunan penyelesaian atau yang biasanya kita sebut sebagai DHP. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya saya punya pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 1. Jadi DHP-nya adalah di atasnya garis Y sama dengan 1. Kenapa di atasnya? Karena ada tanda lebih dari sama dengan seperti ini. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi tanda panah-panah ke atas itu anggaplah dia adalah daerah arsiran. Itu adalah jawaban dari Y lebih dari sama dengan 1. Itu namanya DHP-nya. Saya yakin kamu masih ingat. Kemudian yang kedua contohnya, kalau misalnya ada soal lagi, gimana kalau yang X kurang dari sama dengan 2? Karena kurang dari sama dengan 2 berarti dia daerah himpunan penyelesaiannya di sebelah kiri garis X sama dengan 2. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah garis X sama dengan 2, garis lurus ini. Karena X kurang dari sama dengan 2 pertidaksamaannya, maka jawabannya atau DHP-nya yang di sebelah kirinya di garis X sama dengan 2 ini. Tapi gimana kalau misalnya pertidaksamaannya ada X dan ada Y-nya? Contohnya seperti di sini. Jadi X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 3. Kalau seperti ini, jadi kita harus gambar garisnya terlebih dahulu. Seperti di bagian di pertemuan yang kemarin. Jadi kita anggap lebih darinya itu kita hilangkan dulu. Jadi kita anggap garisnya X plus 3Y sama dengan 3 terlebih dahulu. Jadi gambar garis terlebih dahulu. Nah, jadi habis itu setelah menggambar garis, kemudian kita cek tanda plus dan min. Tanda plus dan min itu maksudnya yang gimana? Kita akan bahas kemudian. Jadi lihat tanda di depan variabel Y, maksudnya tanda yang di depan sini, di depannya Y. Yang di depannya Y di sini tandanya positif, jadi kita ambil positif juga di sini. Kemudian lihat tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu maksudnya ini, karena ini lebih dari, maka tandanya positif. Kalau kurang dari, maka tandanya negatif. Hasil yang tadi, kebetulan di sini positif dan positif, itu dikalikan.
Kalau dikalikan ternyata hasilnya positif. Karena positif maka daerahnya adalah di atas garis. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah garis lurus ini itu adalah garis X plus 3Y sama dengan 3. Kemudian karena dari hasil tadi arsirannya itu berada di atas garis, jadi yang diarsir adalah yang di atas garis miring tersebut. Itu namanya DHP untuk pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk menentukan tanda plus dan min, jadi ada aturannya tanda plus dan min, bukan suka-suka. Jadi kalau misalnya pertidaksamaannya seperti ini, AX plus minus BY lebih dari sama dengan C. Jadi plus minus ini maksudnya kadang boleh plus, boleh min, tapi tidak selalu berlaku keduanya. Jadi kalau misalnya tandanya plus, maka kita bilangnya positif, di sini plus juga. Jadi kalau tandanya min, ya berarti tandanya min juga. Kemudian di sini lebih dari. Jadi kalau lebih dari, maka tandanya itu positif. Tetapi kalau kurang dari seperti ini, maka tandanya adalah negatif. Ingat, kalau lebih dari itu positif, kalau kurang dari itu berarti negatif. Hasil DHP-nya berarti dikalikan antara di depan yang sumbu Y dengan tanda pertidaksamaannya seperti yang tadi. Nah, kalau daerahnya ketentuannya seperti ini. Kalau hasil kalinya positif, maka daerah yang diarsir di atas garis. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, maka daerah yang diarsir adalah di bawah garis. Seperti itu. Nah, oke, latihan yuk. Jadi kalau misalnya yang tadi sudah ada contoh soalnya, Bu Farah mau minta kalian menggambar DHP pada pertidaksamaan ini. Jadi ada X plus Y kurang dari sama dengan 2, dan yang kedua seperti itu, X min 2Y lebih dari sama dengan min 2. Oke, kita bahas diskusi bersama di forum grup mate wajibnya kita. Terima kasih, semoga selalu tetap semangat. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.